فليتق الله فيهم. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Abu Salama wahdahu ilal Madinah. Akhirnya Abu Salama berangkat sendirian ke kota Al-Madinah. Itu Ummu Salama sedih luar biasa. Kisahnya luar biasa Abu Salama dan Ummu Salama. Ketika ditinggal pergi oleh Abu Salama, ini Ummu Salama setiap pagi itu keluar menuju ke utara, ke arah Madinah. Ya, tapi bukan ke sana, tapi melihat ke arah utara sambil ditunggu barangkali suaminya datang untuk menjemputnya setiap pagi. Hal itu terjadi sampai 1 tahun. Kalau pagi berangkat ke arah utara barangkali melihat siapa? Suami. Sampai kesian ya. Kurus badannya, terpisah dengan suaminya, terpisah dengan anaknya, sedih sampai ibarat kata tak terurus. Akhirnya sebagian anggota keluarganya itu kasihan. Kita telah merusak saudari kita, memisahkannya dari suaminya, keadaannya semakin parah dan seterusnya. Sudah biarkan dia berangkat menemui suaminya. Akhirnya diizini sama keluarganya untuk menyusul sang suami. Maka Ummu Salamah berangkat dari Mekah ke Madinah sendirian. Berapa? Kurang lebih 500 km. Kalau disebutkan di sini kurang lebih, ya, betul ya, 500 km antara Mekah, berangkat sendirian. Dan jangan digambarkan 500 km seperti jalan zaman sekarang aspal langsung lurus gitu. Zaman dulu itu berangkat kalau ada bukit belok dulu, terjal, belok lagi, lurus, ada gunung belok ke sini. Sampai mana? Sampai Madinah. Kemudian ketika di Tan'im ketemu orang namanya Utsman bin Tolha bin Abi Tolha. Waktu perjalanan itu menuju ke Al-Madinah di tempat namanya Tan'im, ketemu sama orang namanya Utsman bin Tolha, orang baik. Maka diikuti sama namanya Ummu Salamah. Tidak diajak ngobrol bareng, bercanda bareng lah, diikuti, dijaga, dikawal. Sampai Kubah. Kubah sudah, kalau sekarang sudah ikut apa? Al-Madinah. Sampai di Kubah baru Utsman bin Tolha mengatakan, zaujuka fi hadhil qaryah, suamimu ada di kampung ini. Fadkhuliha ala barakatillah, masuklah ya atas keberkahan dari Allah. Tsumman sarafa rajian ila Makkah. Setelah selesai baru Utsman bin Tolha itu balik ke kota Mekah. Baik orang. Begitu juga dengan kisah yang lain. Ini Rasulullah belum hijrah. Karena yang hijrah duluan siapa? Sahabat apa Rasulullah? Rasulullah belum diizini oleh Allah, belum turun wahyu untuk mengizinkan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Di antara juga adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya, falamma aradal hijrah, ketika beliau itu ingin hijrah, orang-orang kafir Quraisy menghalangi dan mengatakan kepadanya, ataitana sa'lukan hakira. Hei Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, bukan orang Quraisy ini, Ar-Rumi, namanya Rumi, nisbat kepada Romawi, tapi masuk Islam.
Kau dulu datang ke kota Mekah miskin, hina, gak punya apa-apa. Kemudian sekarang hartamu sudah jadi banyak. Otomatis kamu kaya dari kami, yaitu orang-orang Quraisy, jual beli dan seterusnya. Kemudian setelah kau kaya, hartamu banyak, kau akan hijrah ke negeri yang lain. Padahal dulu kamu kaya di tempat kami. Maka Suhaib mengatakan, "Ara'aitum in ja'altu lakum mali?" Bagaimana pendapat kalian kalau aku jadikan hartaku yang banyak ini untuk kalian saja, tapi biarkan aku pergi ke kota Al-Madinah atau Yathrib? Qalu na'am. Oke, siap. Silakan pergi, tapi tinggalkan semua hartamu. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi ini meninggalkan semua hartanya, dia jalan. Dia berangkat dari kota Mekah ke Madinah tanpa membawa hartanya. Hartanya ditinggalkan untuk orang kafir Quraisy. Karena agama itu nggak bisa dihargai, saking mahalnya maksudnya. Sehingga dikasihkan semua hartanya. Sudah, ambil aja hartaku. Pergi berangkat. Rasulullah SAW mendengarkan peristiwa itu dan Rasulullah mengatakan, Rabiha Suhaib, Rahiba Suhaib. Untung Suhaib, beruntung perniagaannya. Termasuk yang hijrah adalah Umar bin Khattab juga, berangkat duluan. Tapi yang tadi saya katakan sebelum Bai'atul Aqabah yang kedua itu hanya siapa tadi? Abu Salamah dan Ummu Salamah dalam kisah ini, tidak semuanya. Ya. Kemudian Umar bin Khattab sebelum berangkat ini janjian sama 3 orang. Umar bin Khattab, Ayyas bin Rabi'ah, dan Hisham ibn al-As. Janjian 3 orang ini berangkat. Ya, dari mana? Dari Mekah menuju Al-Madinah. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat kata yang berangkat 2 orang, yaitu siapa? Umar bin Khattab dan Ayyash. Hisham tidak bareng. Sampai Umar bin Khattab dengan Ayyash tiba di Kuba. Dan kita tahu Kuba itu permulaan. Dulu Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, nggak langsung ke Madinah, tapi kemana? Ke Kuba dulu. Sampai Umar bin Khattab dan Ayyash bin Rabi'ah bin Abi Rabi'ah ini sampai di Kuba. Sekarang ada Masjid Kuba yang kita tahu itu. Datanglah Abu Jahal dan saudaranya Abu Jahal yaitu Al-Haris. Abu Jahal sama Al-Haris ini menyusul Ayyash. Mengapa? Karena Ayyash, Abu Jahal sama Haris ini satu ibu, beda ayah. Paham maksudnya? Saudara seibu tapi bukan seayah, bukan sekandung. Maka datanglah Abu Jahal dan saudaranya Al-Haris, yang mana dua-duanya ini saudara seibu dengan Ayyash. Betul ya? Maka dikatakan, wahai putra dari ibuku, maksudnya dulurku kan, wahai putra dari ibuku, kenapa kau berangkat ke sini? Wallahi umimu, ibundamu di kota Mekah, dia bernadar, bersumpah tidak akan menyisir rambutnya dan dia tidak akan bernaung dari panasnya matahari sampai kamu balik ke Mekah. Apa kamu gak kasihan? Ibumu sudah bersumpah, bernadar di kota Mekah tidak akan membiarkan sisir menyentuh rambutnya dan dia tidak akan bernaung dari panasnya matahari sampai kau pulang ke sana. Pulanglah. Akhirnya namanya anak gak tega sama siapa? Ibunya. Maka Umar berkata, wahai Ayyash, kamu jangan tertipu dengan 2 orang ini. Dia akan menfitnah agamamu agar kamu kembali kepada ajaran kafir. Dan jangan kamu gelisahkan ibumu nanti ya pasti akan bersisir. Dan ibumu nanti kalau kepanasan pasti akan apa? Bernaung, cari naungan. Gak usah khawatir itu. Jangan kau terpedaya dengan omongannya Abu Jahal. Tapi namanya Ayyash ini ya mungkin saking sayang sama ibunya mau pulang, meninggalkan Umar bin Khattab di mana? Di Kuba, dan dia pulang sama Abu Jahal dan siapa? Al-Haris, saudaranya tapi seibu. Ketika Umar bin Khattab menjumpai bahwa orang ini sudah gak bisa dinasihati lagi, ya sudah kalau gitu ini saya kasih unta saya.
pakai untaku ini. Jangan kau tinggalkan punggungnya. Sungguhnya ini adalah unta penurut dan larinya cepat dan pinter untaku ini. Untanya siapa? Umar. Jangan pernah kau tinggalkan punggungnya. Artinya jangan kau turun gitu loh. Lah Abu Jahal itu menurut orang Islam namanya Abu Jahal, tapi menurut orang kafir Quraisy namanya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Menurut orang kafir Quraisy dianggap cerdas Abu Jahal itu. Makanya Rasulullah SAW diantara doanya kan, ya Allah kuatkan Islam dengan salah satu diantara dua orang yang lebih engkau cintai. Kalau enggak Umar bin Khattab, Abul Hakam, Abul Jahal. Jadi menunjukkan secara pribadi, secara person itu orang hebat gitu loh. Tapi ya kehebatannya digunakan untuk memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Abu Jahal ngomong, "Wahai saudaraku, wahai anak dari ibuku. Sungguhnya untaku ini letih, bagaimana kalau kita gantian?" Padahal sudah dinasihati Umar, jangan kau tinggalkan apa? Nah. Akhirnya Ayyash ini ya sudah gantian. Ketika Ayyash turun dari apa? Untanya langsung diikat sama Abu Jahal. Abu Jahal dari tadi itu nunggu dia turun dari apa? Untanya. Karena Abu Jahal juga tahu bahwa ini untanya bukan sembarangan unta. Untanya siapa tadi? Umar. Dan Umar sudah pesan jangan kau tinggalkan apa? Punggung. Ketika dia turun langsung dipegang sama dua orang tadi itu, diikat, dinaikkan unta, dibawa sampai kota Mekah. Sampai di kota Mekah, Abu Jahal langsung berpidato di depan manusia. Hei orang-orang Quraisy, perlakukanlah ya orang-orang bodoh di antara kalian seperti kami memperlakukan orang bodoh di antara kami. Inilah orangnya, adik kami. Maksudnya dia, kalau ada orang yang murtad, perlakukan seperti ini, seperti kami memperlakukan keluarga kami yang murtad. Bisa dipahami ya? Murtad menurut agama, menurut mereka yaitu murtad dari nenek moyang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkata di depan para sahabat, "Inni uritu daro hijratikum." Kata Rasulullah, aku ditampakkan negeri tempat kalian hijroi, yaitu tempat yang banyak kurmanya di antara dua pegunungannya. Persis dengan kisahnya Salman Al Farisi. Masih ingat kisahnya Salman Al Farisi? Saya ceritakan dulu di sini. Salman hijrah dari tempat satu ke tempat yang lain, ke tempat satu tempat lain sampai ke tempat yang terakhir yaitu Amuria. Dulu di Romawi, sekarang di Turki sekarang. Ketika terakhir gurunya sebelum wafat, "Wahai guru, kepada siapa lagi nanti kalau kau wafat aku belajar?" Kata gurunya, "Nggak ada lagi di muka bumi wahai anakku orang yang berpegang seperti kita ini, nggak ada. Karena agama Nasrani sudah diubah-ubah, diacak-acak, nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi orang seperti kita. Karena sebentar lagi akan muncul seorang nabi yang diusir kaumnya hijrah ke tempat yang banyak kurmanya. Dia punya tanda kenabian di punggungnya seperti telur telur burung merpati di sininya Rasulullah, antara pundak satu dan pundak yang kedua. Nanti kalau selesai kitab ini bisa kita pelajari tentang bagaimana fisiknya Rasulullah, bagaimana pakaian Rasul dan seterusnya. Dan dia tidak makan sedekah tapi mau menerima hadiah. Sama persis. Itu dalil bahwa keberadaan Rasulullah sudah diterangkan di kitab Injil dengan jelas dan terbukti. Salman Al Farisi ketemu Rasulullah di tempat yang banyak kurmanya. Bahkan Salman Al Farisi dijadikan budak di tempat yang banyak kurmanya. Bahkan beliau adalah di antara pekerjaannya Salman adalah apa? Iya, mengurus kebun kurma miliknya orang Yahudi. Sama persis seperti yang dikabarkan oleh pendeta Nasrani di negeri Amuria. Nah, Rasulullah ditampakkan waktu di Mekah itu. Rasul ditampakkan oleh Allah tempat hijrahmu wahai Muhammad, tempat yang banyak kurmanya di antara dua pegunungan. Ya begitu ya. Dan terbukti sama. Wahyu itu tidak berselisih. Ya. Kemudian ikhwatal iman, lah jadi para sahabat berangsur-angsur berangkat, tinggal Rasulullah belum berangkat. Akhirnya kafir Quraisy rembukan di parlemennya. Jadi Quraisy punya tempat parlemen, tempat kumpulnya orang kafir Quraisy. Namanya apa? Darun Nadwah. Darun Nadwah itu parlemennya Quraisy, tempat untuk rundingan musyawarah miliknya kafir Quraisy. Di Darun Nadwah itu mereka berkumpul dan mereka berpikir, ya, karena melihat ini
hari demi hari semakin banyak orang hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka mereka berkumpul bagaimana caranya jangan sampai Muhammad ini hijrah ke Madinah, dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena Muhammad SAW kata mereka itu ngomongnya enak, lembut, banyak orang tersihir, karena mereka kan gitu kemarin ya, banyak orang tersihir, kalau ngomong banyak orang yang akan mengikuti, punya pengaruh yang luar biasa dari tutur katanya, dari akhlaknya, dari wajahnya yang rupawan. Makanya jangan sampai besok ini Muhammad hijrah. Kalau Muhammad hijrah bahaya, Islam akan semakin banyak nanti. Yang kedua, jangan sampai Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena Madinah itu adalah jalur perdagangannya kafir Quraisy. Nanti kalau Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, bangun basis militer di sana, bahaya bagi eksistensi keberlangsungan kehidupan orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena menurut kafir Quraisy, sana utara ya, utara di negeri ada negeri Syam, utara ini ke selatan ada Medina, ke selatan lagi ada Mekah, ke selatan lagi ada Yaman. Posisi Mekah di sini. Mekah ini nggak bisa makan kalau nggak dagang. Di sana padi nggak tumbuh, kurma nggak tumbuh. Apa ada kurma di tanah Mekah? Nggak ada. Adanya di mana? Di Madinah. Tapi kalau sekarang buahnya ada di mana-mana, di Ampel aja nggak habis-habis kok. Cuma maksudnya tumbuhannya itu loh maksud saya. Paham ya? Jadi mau tidak mau, bahaya kalau ada basis kekuatan militer musuh yang ada di Yastrib, karena itu jalur perdagangan dari Mekah ke Madinah. Makanya mumpung durung, kata orang Jawa, mumpung belum, harus di-cut mulai sekarang. Paham ya? Dan ini dijadikan serius oleh mereka, dijadikan serius. Dan kita tahu kafir Quraisy itu bersandar atau menyandarkan ekonominya pada perdagangan. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-saif. Orang kafir Quraisy itu punya dua jalur perdagangan menurut surat Li'ilafi Quraisy itu. Perjalanan dagang musim panas dan perjalanan dagang musim dingin. Kalau musim panas pergi ke Syam, ke sana tadi ya, ke Syam, ke Palestina. Kalau musim dingin pergi ke Yaman atau Habasyah. Sehingga ini bahaya. Satu, karena Muhammad SAW dianggap orangnya pinter diplomasi, pinter ngomong, bagus tutur katanya, nanti banyak pengikutnya. Kedua, tempat yang dia hijrahi adalah tempat yang strategis gitu loh. Paham ya? Nah, makanya khawatir mereka ini. Harus segera dipikirkan matang-matang ini. Mereka berkumpul. Lah kumpullah di situ beberapa pendekar dan pembesar kafir Quraisy. Di antaranya Abu Jahal. Ya, kemudian saya sebutkan di sini Jubair bin Mut'im, Tu'aimah bin Adi, Haris bin Amir, ya, dan lain-lain. Di antaranya Junadzar bin Haris, kemudian Syaibah wa Utbah ibn Rabi'ah wa Abu Sufyan bin Harb, ya, Abu Sufyan bin Harb, kemudian Umayyah bin Khalaf, banyak di sini. Abul Bukhturi bin Hisham, banyak sekali tokoh-tokoh. Ada berapa? Kurang lebih ada 14 tokoh Quraisy berkumpul di tempat namanya apa tadi? Darun Nadwah, parlemennya Quraisy. Ketika mereka berkumpul di Darun Nadwah, ada setan datang. Setan datang menyerupai seorang lelaki tua dari negeri Najd. Dia mengetuk pintu dan mengatakan, siapa? Orang-orang mengatakan, syekh, orang tua, ya, dari Najd, ingin masuk dan ingin mendengarkan rembukan kalian, barangkali bisa memberikan usulan yang baik untuk kalian. Akhirnya diizini masuk orang tua ini. Siapa itu tadi? Setan. Dan kemarin saya katakan waktu Bai'atul Aqabah, setan berteriak, masih ingat? Ketika terjadi perjanjian itulah, setan berteriak, yang aslinya kafir Quraisy nggak tahu kalau ada perjanjian, akhirnya tahu. Nanti akan terjadi lagi, iblis akan berteriak lagi ketika Rasulullah hijrah, ketika jalan, mereka kehilangan jejak kan? Itu nanti kita ceritakan. Iblis lagi bicara lagi. Nah sekarang ini menyerupai orang tua, ikut rembukan di situ, ikut musyawarah di situ. Maka terjadi dialog di situ itu. Ini Muhammad harus dihabisi sesegera mungkin. Bagaimana pendapat kalian? Maka mulailah ada usulan-usulan. Usulan yang pertama dari Abul Aswad. Dia berkata, nukhrijuhu min baini adhurina
wa nunfihi aw nanfihi min biladina. Sudah, segera kita usir Muhammad dari kampung kita supaya kita nggak kelihatan lagi orang satu itu, dan kita singkirkan dari negeri kita. Ya, nggak urus dia mau kemana terserah, yang penting dia jangan sampai ada di kota Mekah, supaya nggak merusak anak-anak kita, supaya nggak masuk Islam. Maka pendapat Abul Aswad ini langsung ditentang sama iblis yang menyamar sebagai lelaki tua dan mengatakan, la wallahi mahadalakum bira'yin alam tara husna hadithihi, wallahi ini bukan pendapat yang bagus. Tidakkah kalian melihat bagaimana bagusnya tutur kata Muhammad? Jangan diusir Muhammad itu, kamu usir malah bahaya. Kata siapa ini? Kata iblis. Karena dia itu dimanapun tempat orang akan simpatik dengan dia gitu loh. Perangainya bagus, akhlaknya mulia, wajahnya rupawan. Jangan. Dan wajahnya Rasulullah nggak bisa diserupai oleh siapa? Syaitan. Akhirnya jangan pakai ini. Kemudian Abul Bukhturi berpendapat, kalau saya beda pendapat saya, kata dia. Tahanlah dia dan rantailah, jebloskan ke penjara. Biarkan sampai mati. Sebagaimana para penyair dahulu itu ada yang digituin. Di antaranya Zuhair, Nabigha, di penjara, dirantai sampai mati. Kita perlakukan Muhammad seperti itu aja. Enak, nggak usah hijrah. Kalau hijrah nanti bahaya. Akan punya pengikut yang banyak nanti di luar Mekah. Maka kata setan yang menyamar sebagai lelaki tua mengatakan, la wallahi hadza malakum bira'yin. Ma hadza lakum bira'yin. Wallahi demi Allah ini bukan pendapat yang bagus. Wallahi seandainya kalian penjarakan Muhammad, niscaya akan datang pengikutnya dan menjebol penjara itu dan akan menyelamatkannya. Karena pengikutnya Muhammad militan-militan. Bilal aja dipecuti gak keluar kok, ya kan? Pecuti ditaruh apa? Batu besar, diseret, tetap ya, karena militansinya kuat. Jangan, ini bukan pendapat yang bagus. Terus pendapat salah disalahkan sama orang tua ini. Padahal tamu loh itu. Nyala disalahkan semua. Sampai akhirnya Abu Jahal yang ngomong. Abu Jahal mengatakan, wallahi innali fihi ra'yan ma'arakum waqatum alaihi ba'd. Wallahi demi Allah aku memiliki pendapat tentang hal ini. Ya, aku melihat kalian gak terpikirkan dengan pendapatku ini. Qalu wa ma huwa ya Abul Hakam? Apa itu wahai Abul Hakam? Orang kafir Quraisy manggilnya Abu Jahal apa? Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Abul Hakam. Bagaimana pendapatmu wahai Abul Hakam? Kata Abu Jahal, ara an nakhudha min kulli qabilatin fatan syaban jalidan nasiban wasiqan fina. Saya punya ide, kita akan mengambil pada setiap kabilah-kabilah seorang pemuda yang gagah, yang berani, yang kuat. Dari kabilah ini diambil pemuda-pemuda yang hebat-hebat di antara mereka, sehingga terkumpul setiap suku punya perwakilan, setiap kabilah punya perwakilan pemuda, dan mereka nanti akan membunuh Muhammad seperti tangan yang satu, sehingga Bani Hasyim tidak akan bisa mengkisos, tidak bisa menuntut balas, karena darahnya Muhammad ada di tangan-tangannya seluruh kabilah yang ada di Mekah. Bisa dipahami? Zaman dulu itu kan gitu, kalau saudaranya dibunuh, bisa bunuh-bunuhan sampai puluhan tahun itu, dendam-dendaman. Tapi kalau yang membunuh Muhammad ini banyak suku, artinya darahnya Rasulullah tercecer di semua suku, gak mungkin Bani Hasyim berani apa? Menantang. Paham gak? Kata setan, atau kata siapa tadi? Orang tua ini, dia mengatakan, al-qawlu ma qala ar-rajul, pendapat yang tepat adalah pendapatnya orang ini. Karena memang setan sama Abu Jahal itu selevel. Pendapatnya juga sama. Bedanya minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan bangsa ya, selevel. Makanya langsung setuju. Dari tadi nggak setuju. Ketika Abu Jahal yang ngomong, langsung si iblis setuju, setan setuju. Maka dipakailah pendapatnya Abu Jahal. Akan terjadi konspirasi, gerakan G30 SPKI, bukan. Terjadi gerakan ya yang terencana dengan matang itu, tapi rencana manusia tidak bisa mengalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu ke Rasulullah semua apa yang akan disampaikan kafir Quraisy itu.
rencana busuknya itu, makarnya, konspirasinya, ya muamarohnya dijelaskan Rasulullah. Langsung Rasulullah paham. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju rumah sahabatnya, siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hal ini. Bainama nahnu julusun fi baiti Abi Bakar fi nahri dhahira. Kata Aisyah, pada waktu itu kami duduk-duduk di rumah bapakku yaitu Abu Bakar di siang hari bolong. Ya, panas. Kemudian qala qailun li Abi Bakar, hadza Rasulullah mutaqanni'an. Wahai Abu Bakar, ini Rasulullah menutup wajahnya. Ya, Rasulullah datang ke rumahnya Abu Bakar sambil menutup wajahnya. Di saat biasanya Rasulullah nggak mungkin bertamu di tempat yang seperti itu. Mohon maaf, di waktu yang biasanya nggak mungkin tamu itu bertamu di saat itu. Karena itu waktu apa? Siang hari, bukan waktu untuk apa? Bertamu, waktu untuk melepas pakaian. Siang hari zaman dulu itu waktu untuk melepas pakaian, orang tidur. Antum nggak bisa bayangkan di Mekah musim panas, ya zaman dulu nggak ada AC. Nah kita kalau umroh Ramadan misalnya panasnya kayak gitu, zaman dulu nggak ada apa? Nggak ada AC. Mewana sekali. Makanya sengaja Rasulullah memilih waktu itu supaya nggak ketahuan apa? Kafir Quraisy. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, ya, akhara zaman indaka, apakah orang-orang yang ada di sampingmu sudah keluar wahai Abu Bakar? Innahum ahluka ya Rasulullah. Mereka itu keluargamu sendiri ya Rasulullah. Karena Aisyah pada waktu itu sudah nikah belum? Sama Rasulullah. Sudah nikah. Tapi belum dikumpuli. Kan gitu kalau mereka sudah saya jelaskan kan? Belum saya jelaskan. Nah. Kemudian fa inni qad udhina li fil khuruj. Aku sekarang beri izin untuk keluar. Asuhba bi abi anta ya Rasulullah, apakah engkau ingin aku temani ya Rasulullah? Iya, betul. Jadi sebelumnya Abu Bakar sudah kemas-kemas. Sebelum peristiwa ini nih, ketika para sahabat sudah berangsur-angsur berangkat itu loh, itu Abu Bakar sebenarnya sudah mau berangkat, sudah menyiapkan perbekalannya ini sudah mau berangkat. Tapi didatangi Rasulullah, wahai Abu Bakar, sungguhnya aku belum diizini untuk apa? Berangkat. Langsung Abu Bakar paham, berarti Rasulullah itu minta apa? Ditemani. Baik. Asuba bi abi anta ya Rasulullah, qala apakah harus kita bersama ya Rasulullah? Iya, betul, kita harus bersama. Akhirnya nggak jadi, ya, nunggu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pulang ke rumah seperti biasa. Sengaja Rasulullah berlaku biasa supaya tidak ada kecurigaan bagi kafir, melakukan hal-hal biasa seperti yang dilakukan Nabi ketika nggak ada masalah. Sampai ketika waktu malam Rasulullah SAW dalam riwayat menyuruh siapa? Ali untuk tidur di tempat Rasulullah SAW. Terlepas ada yang mengatakan riwayat ini lemah, ada yang mengatakan enggak, ya, ada yang mengatakan lemah dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW menyuruh siapa tadi? Ali tidur di tempatnya biasanya di situ. Dan Rasulullah melakukan hal biasa supaya nggak ada kecurigaan. Dan para pembesar Quraisy sudah berkumpul. Mulai malam sudah berkumpul semuanya. Abu Jahal, Al-Hakam bin Abil As, Uqbah bin Mu'id, Abi Mu'id, An-Nadhr bin Haris, Umayyah bin Khalaf, Zam'a bin Aswad, Tu'aimah bin Adi, Abu Lahab. Abu Lahab ikut di sini. Pamannya Nabi, ya. Kemudian Ubay bin Khalaf, Nubaih bin Hujjaj bin Hajjaj, akhuhu Munabbih bin Hajjaj. Semua kumpul di situ. Semua sudah menyiapkan apa yang akan disiapkan. Ya, mereka sudah berkumpul dan mengira Rasulullah tidur. Karena kebiasaan Rasulullah tidak pernah tidur malam-malam, kan gitu kan? Rasulullah habis isya sudah apa? Nata-nata badan tidur. Nah, dikira yang tidur tadi itu siapa? Rasulullah, padahal siapa? Ali bin Abi Thalib. Ketika mereka sudah mengepung rumahnya Nabi dan dengan 100% mereka yakin akan bisa membunuh Muhammad SAW, mereka mulai ngomong satu sama lain dan mengatakan, Inna Muhammadan yaz'umu annakum taba'tumuhu ala amri kuntum mulukal Arabi wal Ajam. Muhammad telah mengklaim, mengatakan bahwa seandainya kalian mengikuti dia akan menguasai bangsa Arab dan bangsa Ajam. Ajam itu non Arab. Dan dia juga mengatakan kalian nanti akan
dimatikan oleh Allah dan akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Ya, dan nanti itu ada surga-surga. Ya, mereka telah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad telah menjanjikan kalian ini dan itu, padahal sekarang dia hampir akan mati, gitu loh maksudnya. Masih sempatnya ngomong kayak gitu karena saking yakinnya bahwa sebentar lagi dia bisa menghabisi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah tengah malam keluar, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengambil apa? Tanah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaburkan ke arah orang-orang kafir dan Rasulullah membaca surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fakhshaynahum fahum la yubsirun. Ya Allah, wa ja'alna min baini aydihim saddan, sungguhnya kami yang telah menutup arah depan mereka jadi nggak bisa melihat Nabi, dan arah belakang mereka, ya, dan kami tutup penglihatan mereka sehingga mereka nggak mampu melihat. Ini kalau orang yang suka klinik ini jadikan jimat ini ayat ini. Kalau mau masuk bis nggak usah bayar, baca ini. Jadi kondektornya nggak bisa lihat. Nah, ini nggak boleh ya. Waj'alna min baini aydihim saddan, dia nggak bisa melihat dari depan, nggak bisa melihat dari belakang, dan jadikan nggak bisa kelihatan orang yang ini, nggak boleh ya itu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat musuh, Rasul sudah ngasih doa khusus. Tapi kalau melihat musuh mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau digunakan kejahatan seperti tadi ya tidak diperbolehkan. Maka Rasulullah SAW keluar dengan selamat, tidak dilihat oleh mereka. Singkat kata, mereka kebingungan ternyata ketika dibuka, ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib. Semakin panik mereka. Padahal sudah direncanakan dengan matang, planning yang matang, ternyata nggak berhasil juga. Saking bingungnya langsung berarti sudah berangkat Muhammad ini. Akhirnya mereka datang ke rumah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tanya ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gak ada. Ya di situ ada siapa? Ada Asma. Siapa Asma? Putrinya Abu Bakar. Ain abuk? Mana bapakmu? La adri wallahi aina abi. Aku nggak tahu di mana ayahku. Wallahi aku nggak tahu. Ditempeleng sama kafir Quraisy. Siapa namanya tadi? Asma binti Abu Bakar. Maka kafir Quraisy langsung mengejar Rasulullah ke arah utara. Karena tadi kan saya katakan terus sana ya. Ini Mekah, Madinah di sini, Palestina di sini. Berarti logikanya kalau hijrah dari Mekah kan ke utara sini, ke arah Madinah kan gitu kan. Dikejar, semakin dikejar gak ketemu-ketemu. Logikanya kalau dia itu benar-benar ke utara, harusnya sudah apa? Harusnya sudah ketemu dan tersusul. Karena Rasulullah nggak ke arah utara, Rasulullah kemana? Ke selatan, ke arah Yaman Rasulullah. Kan lucu. Logikanya kan sebenarnya nggak masuk. Wong dari Mekah mau ke Madinah kan harusnya ke utara, Nabi malah ke selatan. Ke arah apa? Yaman. Rasulullah SAW bersembunyi di gua, namanya gua apa? Gua Thur. Gua Hira itu kalau awal mula apa mendapatkan wahyu. Di gua Hira inilah gua Thur. Di gua Thur ini Rasulullah SAW sebelum masuk Abu Bakar mengatakan, wallahi la tadkhuluhu hatta adkhul qablak ya Rasulullah. Ya Rasul, jangan masuk, biarkan aku dulu yang masuk ya Rasul. Maka Abu Bakar masuk, nata-nata lihat keadaannya berbahaya apa enggak, udah selesai, maka Rasulullah dipersilakan masuk. Kecapean Rasulullah SAW, tertidur di pangkuannya Abu Bakar. Abu Bakar ya duduk, Rasulullah tidur berbantalkan pangkuannya siapa? Saking lelahnya Rasulullah. Di situ Abu Bakar dalam riwayat Allah alam disebutkan di kitab Rahiqul Maktum tersengat kalajengking. Tersengat kalajengking, ditahan tidak bergerak sama sekali. Saking khawatirnya Rasul terbangun. Saking nggak kuatnya sampai dia netes. Orang antum pernah disengat kalajengking? Makanya nggak bisa bayangkan. Itu Abu Bakar disengat gak berubah tuh. Soalnya nggak kuatnya dia nangis sampai air matanya jatuh ke wajah Rasulullah. Terbangun Rasulullah. Ada apa ya Abu Bakar? Aku tersengat apa tadi? Kalajengking ya Rasul. Kemudian didoakan Nabi. Dia apa kan? Dikasih apa Nabi? Dikasih ludahnya Rasulullah SAW dan akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian ikhwatal iman, lihatlah totalitasnya Abu Bakar dalam menolong dakwanya Nabi. Makanya Rasulullah nggak pernah melupakan Abu Bakar dalam segala kebaikan. Nomor satu, nggak ada satu sahabat pun yang bisa mengalahkan Abu Bakar, tidak ada. Nanti saya ceritakan bagaimana totalitasnya dia. Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat, wallahu alam, dalam riwayat dikatakan, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwa ghair Abu Bakar As-Siddiq, ghair Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak pernah aku mengajak orang masuk Islam kecuali dalam diri orang itu ada keraguan. Semuanya, kalau tidaklah aku mengajak orang masuk Islam kecuali dalam diri orang itu ada keraguan. Sebentar, saya mikir dulu, kasih tempo dulu. Kecuali satu orang langsung masuk Islam, siapa? Abu Bakar. Ketika diajak Nabi pertama kali, gak pakai mikir, gak pakai ragu-ragu, langsung di tempat yang sama masuk Islam langsung. Abu Bakar. Rasulullah SAW pernah mengatakan, aku ditampakkan kepadaku kunci-kunci dan timbangan. Kemudian aku melihat diriku ditimbang dengan seluruh umatku. Aku ditimbang dengan seluruh umatku, dan aku melihat diriku lebih berat dari umatku. Setelah itu aku melihat Abu Bakar ditimbang dengan apa? Umatku, sisi kanan, sisi kiri, ya. Dan aku melihat Abu Bakar lebih berat dari umatku. Berarti di situ ada Umar, di situ ada Utsman, di situ ada Ali. Paham? Setelah itu aku melihat Umar bin Khattab ditimbang dengan umatku, dan aku melihat Umar lebih berat dari umatku. Setelah itu aku melihat Utsman ditimbang dengan umatku, dan aku melihat Utsman lebih berat dari umatku. Setelah itu aku melihat timbangan itu diangkat ke langit. Para sahabat mendengarkan kisah itu, dan para sahabat mengatakan, loh ya Rasulullah, terus kami ini gimana, kan kami belum ditimbang. Paham? Kata Rasulullah, antum kaifa ja'altum anfusakum, kalian sebagaimana yang kalian lakukan. Makanya para sahabat Nabi itu, para sahabat Nabi ya tidak membandingkan Abu Bakar dengan siapapun. Paham? Para sahabat Nabi ketika Abu Bakar wafat tidak berani membandingkan Umar dengan siapapun. Ketika Umar wafat tidak ada yang berani membandingkan Utsman dengan siapapun. Ketika Utsman sudah wafat baru sudah nggak ada lagi, semua sama. Kata Abu Bakar, kata para sahabat. Paham maksudnya? Itu menunjukkan kehebatan Khulafaur Rasyidin, ya. Itu Abu Bakar As-Siddiq, dan kisahnya luar biasa. Pernah Abu Bakar As-Siddiq ini lewat, lihat Bilal dicambuki, lihat Bilal dipecuti, Bilal ditaruh di padang pasir yang menganga panasnya, ditimpakan batu besar sambil dipecuti, dan kami akan terus seperti ini Bilal sampai kamu murtad dari agamanya Muhammad. Dikasih tali diseret, buta-buta kecil diarak keliling Mekah, dipermalukan, dicemooh, dipecuti, diintimidasi sampai kamu murtad wahai Bilal. Tapi Bilal terus apa? Ahad, 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 maksudnya Allahu ahad, Allah yang maha esa, nggak mau murtad, ya. Akhirnya Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal ini putus asa. Ini orang dicambuki, disakiti luar biasa, nggak murtad, putus asa. Padahal itu termasuk budak yang sangat disenangi sama siapa? Majikannya. Orangnya kuat, militan, ngele. Tapi karena masuk agamanya Muhammad dan diintimidasi, disiksa, tetap nggak mau keluar dari agamanya Muhammad. Akhirnya Umayyah bin Khalaf itu bosan lihat Bilal itu, muak lihat Bilal itu. Di saat itu Abu Bakar melihat kondisi seperti itu, datanglah Abu Bakar dan mengatakan, sudah, jangan kau siksa lagi budakmu itu. Sammi thamanahu, sebutkan harga budak itu, aku akan beli. Kata siapa tadi? Dalam hatinya Umayyah bin Khalaf, wah tepak iki, aku bosen karo barangku, ono sing nawar. Betul apa enggak? Sampean duwe barang wis gak suweneng karo barang iku, tiba-tiba ono sing nawar. Seneng gak sampean? Seneng. Mumpung ono sing nawar, ditinggikan harganya. Sama siapa? Umayyah bin Khalaf. Ditinggikan harganya. Disebutkan harganya sekian tinggi. Langsung dikontan sama Abu Bakar. Maka kata Umayyah bin Khalaf, seandainya tadi kamu mau menawar, nih saya turunkan harganya. Wong saya sudah bosan lihat orang ini. Seandainya tadi kamu menawar, akan saya turunkan harganya. Kata Abu Bakar, wallahi seandainya tadi kamu sebutkan yang lebih tinggi harganya, akan saya kontan tanpa saya tawar. Oh, ndak ono menungso kaya Abu Bakar, ndak ono. Langsung turun ayat dari langit memuji Abu Bakar. Turun, yang muji Abu Bakar itu bukan kita, Allah Subhanahu wa taala.
turun ayat dari langit, wasayujannabuhal atqa. Allah jauhkan dari api neraka atqa orang yang paling bertakwa. Coba cek di kitab tafsir, siapa orang paling bertakwa dalam ayat ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia membebaskan budak-budak yang disiksa dan seterusnya. Nah, ini Abu Bakar totalitas. Abu Bakar berangkat sama Rasulullah ke gua, kan gitu kan, 3 hari, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, betul ya? Menginap di situ. Tidak cukup di situ, putranya sudah disiapkan semua, di-prepare semua sama siapa? Putranya namanya Abdullah bin Abu Bakar. Kamu nak, sudah disiapkan semuanya. Kalau siang kamu sama Quraisy, kalau malam datang ke gua. Jadi kalau malam berangkatnya ke gua, ngasih tahu orang Quraisy kebingungan, mereka mencari ke utara nggak ketemu. Semua informasi tentang apa? Quraisy disampaikan kepada ayahnya dan disampaikan kepada siapa? Rasulullah. Namanya siapa tadi anaknya? Abdullah bin Abi Bakar. Tidak cukup sampai di situ ya jamaah. Budaknya, pegawainya disuruh berangkat untuk menghapus jejaknya Abdullah. Bagaimana cara menghapus jejak? Budaknya suruh ngembalakan kambing. Loh, zaman dulu kalau gak digituin ya ketahuan lah sama kafir Quraisy. Wong itu padang pasir dan seterusnya kan ketahuan jejaknya. Mereka ahli, kalau kita ya gak iso. Mereka ahli, ini ada jejak manusia, tahu mereka. Paham maksudnya ya? Maka dihapus dengan gembala. Jadi ketika Abdullah berangkat malam-malam tidur di sana, kan pulang kan gitu kan. Nah gantian budaknya membawa kambing dihapus. Totalitas sak keluarga di kerano kabeh. Sehingga jejak yang ke apa tadi? Ke gua tadi tidak terlihat. Tidak cukup di situ. Nanti Asma tadi kena pukulan tadi kan ya. Nanti Asma datang membawa apa? Asma membawa apa? Membawa makanan, bekal, totalitas, semua keluarganya. Ya. Dan kalau cerita Abu Bakar nggak selesai-selesai. Banyak luar biasa keutamaannya ya. Terus setelah itu ikhwatal iman, terenduslah itu. Ya, terendus. Mereka membuat sayembara, siapa yang berhasil ya menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberi 100 unta. Sayembara besar-besaran. Karena saking pentingnya menghentikan dakwanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW terendus. Singkat kata mereka tahu kayaknya Muhammad ini gak mungkin ke utara, tapi kemana? Ke selatan. Gak mungkin ke utara, tapi ke selatan. Maka mereka sampai di tempat itu. Ibaratnya ini bukit, ya ada gua. Nah itu orang kafir Quraisy sudah di atasnya bukit ini. Seandainya orang kafir Quraisy itu lihat ke bawah, akan lihat siapa? Bahkan dalam cerita itu Abu Bakar sama Rasulullah ada di dalam, orang kafir ada di atas. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, seandainya orang kafir ini lihat ke apa? Lihat kakinya, pasti akan melihat ketakutan. Abu Bakar, ya Rasulullah, bagaimana orang bersenjata lengkap, begitu banyaknya mengepung kita di atas kita, kalau sekiranya melihat ke bawah pasti kita kelihatan ya Rasulullah. Maka di saat seperti itu Abu Bakar mengatakan, Rasulullah mengatakan, uskut Abu Bakar, ya Abu Bakar, diam Abu Bakar. Allahu thalithuhuma, Allah lah yang ketiga di antara kita. Kemudian Rasul mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan kau berduka bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami, bersama kita. Jangan takut wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Perhatikan, Rasul tidak mengatakan, dan ini diabadikan dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau berduka bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Rasulullah tidak mengatakan jangan gelisah ya Abu Bakar, jangan takut, sesungguhnya Allah bersamaku. Nah, Allah gak ngomong gitu, Rasulullah gak ngomong gitu, dan Allah gak ngomong gitu. Karena cerita ini dikisahkan dalam apa? Al-Quran. Sampai teksnya Nabi dicantumkan dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, sesungguhnya, jangan gelisah, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu lafaz Al-Quran pakai gitu, innallaha ma'ana, tidak innallaha ma'i. Jangan takut wahai Abu Bakar, jangan gelisah, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama aku lah. Tapi apa? Ma'ana, bersama kita. Berarti di dalam ayat ini Allah menggabungkan Rasul dengan Abu Bakar dalam satu kata ganti. Paham gak sih? Perhatikan saya, semua pengawal dilupakan dalam sejarah, tapi ada pengawal yang tidak dilupakan. Di antaranya pengawalnya Fir'aun. Siapa namanya? Haman. Ya kan?
menterinya, Perdana Menteri Haman disebutkan, Haman disebutkan. Semua pengawal akan dilupakan sejarah. Saya mau tanya, siapa pengawalnya Napoleon dulu? Kesuwen geleke. Siapa pengawalnya Heraklius? Siapa pengawalnya Najasyi? Gak akan tahu tuh, karena dalam sejarah pengawal akan dilupakan. Tapi Allah tidak ingin menjadikan pengawal Rasul dilupakan, gak ingin Allah itu. Maka Allah pakai kata ganti apa tadi? Nahnu. Paham maksudnya? Ngerti kata ganti? Dalam bahasa Arab artinya dhamir. Allah Subhanahu wa taala atau Rasul tidak mengatakan innallaha ma'i, jangan gelisah wahai Abu Bakar, Allah bersama aku. La. Tapi Nabi mengatakan innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Dan itu ditaruh di Al-Qur'an. Setiap orang baca ini tahu maksudnya adalah siapa? Abu Bakar. Dibaca sepanjang masa sampai waktu yang ditentukan Allah, sampai Al-Qur'an diangkat nanti baru orang lupa. Sekarang nggak ada yang lupa, itu Abu Bakar cerita itu. Semua pengawal akan dilupakan kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Allah yang menjadikan tidak dilupakan. Ya, akhirnya mereka nggak tahu, mereka pergi lagi. 3 hari setelah itu Rasulullah SAW menyewa seorang kafir Quraisy, kafir tapi mau diupah. Dia membungkam, nggak ngasih kabar ke kafir Quraisy lainnya, namanya Abdullah bin Uraikid Al-Laythi. Dia ini penunjuk jalan yang hebat. Maka Rasulullah SAW kemudian datanglah Asma ngasih perbekalan. Terus ternyata nggak bawa apa? Tali. Terus disobek apa talinya, apa namanya, sabuknya dia disobek jadi 2 untuk mengikat makanan tersebut. Makanya Rasulullah menjuluki Asma itu dzatun nitaqain, perempuan yang memiliki 2 ikat pinggang. Asma itu loh. Asma ini istrinya Zubair bin Awam. Nanti kita ceritakan itu. Kemudian ditemani juga Amir bin Fuhairah. Jadi Abdullah bin Uraikid Al-Laythi ini seorang yang penunjuk jalan ulung gitu loh. Guide lah, ya betul. Terus berangkatlah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak jadi ini tadi Mekah, sana Yaman, ya kan gitu kan ya. Sini Medina, sini Syam. Dari Mekah ini Rasulullah nggak ke utara, tapi dari Mekah ini Rasulullah ke selatan, ke Gua Thur. Setelah itu Rasulullah ke barat. Barat ini kan laut ini. Laut apa? Laut Merah. Sana benua Afrika. Apa musim seneng karo geografi itu? Penting geografi itu. Akhirnya Rasulullah berjalan melalui apa? Pesisir pantai apa? Pantai Laut Merah. Sampai nanti terus. Lah besok itu saya ceritakan bagaimana perjalanan Nabi. Di tengah jalan Rasulullah SAW ketemu orang. Orang ini kenal Abu Bakar, gak kenal Rasul. Saya tutup dengan kisah ini. Orang ini kenal Abu Bakar, gak kenal siapa? Abu Bakar terkenal, zaman jahiliyah terkenal Abu Bakar. Suku-suku itu tahu siapa Abu Bakar. Orangnya baik dan terkenal di Arab. Orang ini kenal Abu Bakar, maka ditanya, ya Abu Bakar, ya Ibn Abi Quhafa, man hadha, siapa ini? Lihat kecerdasannya Abu Bakar. Seandainya Abu Bakar mengatakan ini Muhammad, wah bahaya nanti kalau ada orang kafir Quraisy melintasi, tanya, oh Muhammad kemarin datang ke sini, kan gitu kan? Makanya Abu Bakar nggak mau mengatakan ini Muhammad. Lihat caranya dia bagaimana? Dia pakai tauriyah. Tauriyah adalah satu kalimat mengandung banyak makna. Makna yang dekat dan makna yang jauh. Paham? Orang yang diajak ngomong pasti akan mengira makna yang dekat. Padahal yang diinginkan oleh orang yang ngomong makna yang jauh. Paham enggak? Saya ulangi. Tauriyah itu suatu kata dalam bahasa Arab mengandung 2 makna. Makna dekat dan makna yang jauh. Orang yang diajak ngomong langsung pikirannya makna yang dekat. Padahal yang dikarepno wong sing ngomong makna yang jauh. Maka ketika ditanya siapa ini wahai Abu Bakar, kalau dijawab Muhammad bahaya, nanti kan bocor. Maka ketika ditanya siapa ini Abu Bakar, siapa orang ini, dijawab sama Abu Bakar, ini adalah hadin yahdinit thariq. Dia ini penunjuk jalan biar aku gak kesasar. Langsung masuk di kepalanya orang yang diajak ngomong, oh guide ini berarti kan penunjuk jalan biar gak kesasar. Padahal maksudnya Abu Bakar makna yang jauh. Apa makna yang jauh?
Beliau itu Rasulullah menunjukkan jalan biar kita nggak kesasar ke neraka jahanam. Paham nggak maksudnya? Jual ke surga gitu loh maksudnya. Berarti dalam hal ini Abu Bakar berdusta apa enggak? Enggak berdusta. Itu ahli dalam bahasa itu. Sama juga kadang-kadang perlu tauria itu. Gak goro tapi bener gitu loh. Pak monggo Pak, saman ikut tahlilan ke tempat saya. Oh ngapun, saya ada kegiatan nanti. Kegiatan apa? Makan bersama di rumah. Tapi ya lebih baik terus terang kayak gitu supaya nggak diundang lagi. Ya, tahu ini besok nanti kita jelaskan bagaimana proses apa hijrahnya Rasulullah ke Madinah, sampai di Madinah di tempat mana dulu beliau singgah dan apa yang terjadi ketika disambut oleh orang-orang Ansor. Habis insya Allah saya ceritakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta